Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah Tangsan dalam donghua terbaik di seluruh jagat raya, apalagi kalau bukan Shaolan. Sebelum kita mulai, saya recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Perang antara Kekaisaran Tiando melawan Kekaisaran Roh Pelindung akhirnya telah mencapai puncaknya. Bibidong terkena serangan langsung dari senjata Trisula Dewa Laut yang mengharuskannya mundur untuk kembali ke markas gerbang Jialing. Pasukan Kekaisaran Tiando yang berusaha mengejar malah terjebak dalam perangkap racun yang telah dipersiapkan oleh Bibidong di gerbang masuk wilayahnya. Dan setelah menyaksikan sudah begitu banyak korban yang berjatuhan, kedua belah pihak pun akhirnya sepakat untuk menghentikan perang sementara. Namun Tangsan masih memiliki misinya tersendiri, yaitu mengambil kembali senjata dewanya yang tertinggal di markas musuh setelah sebelumnya senjata tersebut melesat menembus jantung Bibidong. Misi tidak berjalan lancar karena pada awalnya ia hanya ingin mengambilnya secara sembunyi-sembunyi agar dapat menghindari pertempuran, namun di sana ia malah harus kembali berhadapan melawan Bibidong yang sudah pulih setelah menyerap kekuatan roh milik ketua sekte Naga Suci. Pertempuran saling adu kekuatan pikiran berlangsung begitu sengit sampai akhirnya Tangsan dapat mengalahkan Bibidong dengan mengandalkan kekuatan dari Dewa Ashura, sehingga Trisula Dewa Laut pun kini sudah berhasil kembali ia dapatkan. Sementara itu, di ruang rapat Kaisar Suebeng dikejutkan dengan kedatangan dari salah satu murid sekte Naga Tiran Petir Biru yang masih hidup, yaitu Yu Tianxin. Bersama dengan kakak sepupunya yaitu Yu Tianheng, keduanya mengambil peran sebagai pengintai musuh untuk terus mengumpulkan informasi. Dan informasi terbaru yang berhasil ia dapatkan adalah mengenai strategi perang Bibidong berikutnya yang akan menurunkan pasukan elit bernama pasukan malaikat. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan secara langsung karena sudah jelas bahwa konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pada scene awal memperlihatkan suasana malam di camp Kekaisaran Tiando yang didramatisir dengan banyaknya bunga sakura yang jatuh berguguran. Di dalam sebuah tenda, nampak Xiao yang tengah begitu gelisah saat merawat Tangsan karena kekasihnya tersebut tak juga kunjung siuman. Jelas saja karena Tangsan baru saja berhadapan melawan salah satu master terkuat di benua Douluo, yaitu Bibidong yang telah mencapai level 99. Sebuah kelopak sakura jatuh di wajah yang membuat Tangsan akhirnya kembali sadar dengan kondisi tubuh yang agaknya sudah semakin membaik. Ia dibuat terharu karena ketika membuka mata, Xiao yang pertama kali ia lihat dan senantiasa selalu merawat dirinya semenjak kepulangannya dari gerbang Jialing. Tanpa membangunkannya, Tangsan memindahkan Xiao ke atas ranjang lalu menyelimutinya agar giliran Xiao yang beristirahat. Sementara dirinya akan beranjak pergi menuju ke ruang rapat kaisar, mengingat situasi yang masih belum stabil sehingga beristirahat terlalu lama baginya hanya akan membuang-buang waktu. Di sisi lain, Kaisar Suebeng bersama yang lainnya tengah berdiskusi mengenai strategi perang berikutnya. Berdasarkan informasi yang dibawa oleh Yu Tianxin pada beberapa waktu yang lalu, dalam perang berikutnya pihak Bibidong akan mengirim pasukan malaikat yang ahli dalam pertempuran udara. Jadi rencananya untuk menghadapi pihak musuh, Oscar akan ditugaskan untuk membuat sosis jamur terbang menggunakan skill rohnya sebanyak mungkin agar dapat mengimbangi lawan dalam duel udara tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Oscar harus menyiapkan 20.000 sosis jamur terbang. Namun Oscar dengan penuh keyakinan menyanggupi tugas tersebut, ditambah lagi berkat adanya dukungan cahaya Jiubao dari Ning Rongrong yang mengatakan bahwa dalam sehari setidaknya ia bisa membuat 1.500 sosis terbang. Ditambah dengan persediaan yang sudah ada, ia berjanji bahwa ia pasti akan menyelesaikan dalam kurun waktu 10 hari. Namun setelah menunjukkan sikap yang begitu percaya diri di depan Kaisar, kocaknya di luar camp sikap Oscar seketika langsung berubah 180 derajat dengan memperlihatkan keluh kesahnya mengingat 20.000 sosis jamur terbang itu memang benar-benar sangatlah banyak. Scene kembali ke ruang rapat di mana Master Xiao menjelaskan rencananya dalam menghadapi pasukan Kekaisaran Roh Pelindung secara lebih rinci di depan Kaisar Suebeng. Dijelaskan bahwa Bibidong memilih strategi perang udara dengan mengandalkan pasukan malaikat sehingga dengan cara yang sama pihak kita baru bisa mengimbangi mereka. Berdasarkan kalkulasi dari Master Xiao, setiap sosis jamur terbang memiliki efek durasi selama 10 menit. Jadi asalkan pasukan Sekte Tang memiliki masing-masing 2 buah sosis jamur terbang, maka bisa bertempur di udara selama 20 menit, dan waktu tersebut dapat pasukannya gunakan untuk menembakkan senjata rahasia busur selang sebanyak 3 kali dan kembali sebanyak sekali. Namun strategi ini bukannya tanpa resiko. Setelah pasukan Sekte Tang mulai terbang, maka mereka bisa menjadi sasaran empuk bagi pihak musuh, sehingga hal yang perlu dipikirkan berikutnya adalah bagaimana cara untuk menerobos pertahanan musuh terlebih dahulu sebelum mengirim pasukan Sekte Tang melalui udara. Di tengah diskusi mereka, Tangsan yang telah pulih tiba-tiba datang menyela dengan mengatakan bahwa ialah yang akan mengambil tugas untuk menghancurkan pertahanan musuh. Tangsan kemudian menjelaskan bahwa dalam perang sebelumnya saat bertarung melawan Bibidong, ia sudah berhasil menghancurkan sebagian dinding gerbang Jialing, dan asalkan ia diberi cukup waktu, Tangsan yakin pasti ia bisa menerobos gerbang Jialing tersebut.
Setelah mendengar penjelasan Tang San yang memang cukup meyakinkan, Master Xiao pun sepakat untuk menjalankan rencananya. Berikutnya mereka semua akan lanjut berdiskusi untuk membicarakan keseluruhan strategi secara lebih mendetail. Namun sayangnya scene pembicaraan mereka tidak diperlihatkan karena scene berganti dengan memperlihatkan berbagai aktivitas persiapan perang. Seperti Oscar bersama Ning Rongrong yang tengah sibuk menciptakan sosis jamur terbang untuk para pasukan, tim Mang Hojun yang mengatur segala macam kebutuhan logistik, juga diperlihatkan Yang Wudi yang nampak sudah pulih sepenuhnya dari luka pasca melawan Douluo tongkat ular. Dalam upaya pembuatan 20.000 sosis jamur terbang mengharuskan Oscar terus bekerja keras tanpa henti, mengabaikan rasa lelah dan sampai lupa mengurus diri sendiri, tentunya demi agar tidak mengecewakan Kaisar serta teman-temannya. Di samping itu, dukungan cahaya Jiu Bao dari Ning Rongrong juga terus membantunya, hingga pada akhirnya 20.000 sosis jamur terbang pun telah sepenuhnya siap dalam batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu 10 hari. Meski keduanya seketika langsung dibuat tepar karena tentunya kegiatan ini benar-benar menguras tenaga mereka. Scene kemudian beralih memperlihatkan Bibi Dong yang sedang mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya ia diperlihatkan sedang termenung di atas singgasana Kaisar hingga tiba-tiba muncul cahaya yang begitu menyilaukan dari arah depan, di mana terlihat sosok Bibi Dong muda yang berdiri membelakanginya, dan kemudian keduanya seakan dipisahkan oleh kekuatan niat jahat dari Dewa Raksa. Scene tiba-tiba kembali beralih, yang mana kali ini memperlihatkan suasana tegang saat persalinan Bibi Dong dalam melahirkan putrinya, yaitu Xian Renshui. Persalinan tersebut berlangsung lancar, namun setelah Xian Renshui kecil terlahir, Bibi Dong nampak ragu ketika ingin menggendongnya karena mungkin ia menganggap bahwa Xian Renshui adalah wujud dari penderitaannya selama ini. Dari sorot mata tajam Bibi Dong justru menunjukkan kebenciannya yang amat mendalam terhadap putrinya tersebut, hingga ia mengusir mereka semua agar meninggalkannya sendirian. Sebelum lanjut, saya ingin merefresh otak kalian dulu ya terkait kisah masa lalu dari Bibi Dong, barangkali kalian mungkin sudah lupa. Jadi pada awalnya dulu Bibi Dong adalah murid dari pemimpin Balero Pelindung sebelumnya, yaitu Xian Sunji. Bibi Dong muda adalah seorang gadis periang yang sangat baik hati. Bahkan ia juga pernah terlibat hubungan asmara dengan Master Xiao dulu ketika Master Xiao masih menjabat sebagai penasehat di Balero Pelindung. Namun nasib tragis menimpa Bibi Dong yang membuat sifatnya berubah 180 derajat. Ia diperkosa oleh Xian Sunji hingga membuatnya harus mengandung Xian Renshui, dan di saat yang bersamaan kisah asmaranya dengan Master Xiao pun akhirnya kandas. Dendam dan rasa sakit hati yang telah memuncak membuat Bibi Dong berbuat nekat. Pada suatu malam, kekuatan Xian Sunji melemah membuatnya tidak berdaya pasca pertempurannya melawan Tang Hao, dan kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Bibi Dong untuk membunuh serta mengambil alih tahtanya secara diam-diam. Namun seperti yang kita tahu, sejarah mencatat bahwa Tang Hao lah yang sudah membunuh Xian Sunji sehingga Bibi Dong bisa meneruskan kepemimpinan di Balero Pelindung tanpa ada masalah. Dan semenjak kejadian itu, Bibi Dong semakin jatuh ke dalam kegelapan. Ia kemudian banyak melakukan tindakan yang menyimpang dari keadilan dan kebenaran, bahkan menghancurkan banyak sekte hanya demi untuk menguasai seluruh dataran Douluo. Hal ini mungkin merupakan bentuk dari pembalasan dendamnya terhadap takdir yang sudah merenggut kebebasannya, sehingga kini ia juga bertekad untuk merenggut kebebasan dari setiap orang. Kita sekarang kembali ke cerita utama. Diperlihatkan Bibi Dong yang telah terbangun dari mimpi buruknya. Hu Lena yang merawatnya kemudian menjelaskan bahwa Bibi Dong telah pingsan selama 7 hari semenjak kekalahannya melawan Tang San. Dan sesaat setelahnya Tang San telah berhasil mengambil Trisula Dewa Lautnya, kemudian bergegas kembali ke kamp pasukan Kekaisaran Tiando. Selama 7 hari ini pastinya pihak Tang San sudah merencanakan banyak hal. Namun sayangnya hingga saat ini Bibi Dong merasa kalau dirinya masih belum pulih sepenuhnya, sehingga ia meminta agar Hu Lena bersedia untuk sementara menggantikannya dalam memimpin seluruh pasukan tempur. Ia juga menegaskan bahwa bagaimanapun juga gerbang Jialing haruslah tetap dipertahankan. Masih terbawa emosi dengan mimpi barusan, Bibi Dong mengatakan kalau harusnya Hu Lena lah yang menjadi putrinya. Namun tiba-tiba sikapnya langsung berubah ketika ia melihat bayangan Xian Renshui di dalam diri Hu Lena. Ia merevisi kalimatnya dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin Hu Lena menjadi putrinya, melainkan cukup menjadi murid yang paling ia percaya. Jelas setelah mendengarnya membuat hati Hu Lena menjadi tersentuh. Dan sambil menahan air mata yang ingin menetes, Hu Lena meyakinkan Bibi Dong bahwa pasti ia akan melindungi gerbang Jialing dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di sisi yang lain, kita diperlihatkan pemandangan langit malam yang begitu indah, dan ternyata ini adalah tempat di mana Xian Renshui tengah menjalani ujian Dewa Malaikat tahap ke-8-nya. Kalau kalian lupa, tugas dari ujian ke-8 Dewa Malaikat untuk Xian Renshui adalah memutuskan berbagai macam perkara dengan seadil-adilnya. Di tahap pertama, ia berhasil mengadili bule si Master Homesum, dan di tahap kedua ia juga berhasil mengadili dirinya sendiri atas kejahatannya di masa lalu saat masih menyamar menjadi putra mahkota Kekaisaran Tiando. Berikutnya ia akan memasuki ujian ke-8 Dewa Malaikat tahap ketiga. 3 buah patung berwujud Dewa Malaikat muncul, yang mana pada salah satu patung tergantung Xian Douliu yang sepertinya siap untuk menerima pengadilan.
Dan benar saja, Xian Renshui pun dibuat benar-benar terkejut karena ternyata pada ujian ke-8 tahap ketiga ini Xian Renshui ditugaskan untuk mengadili dosa dari kakeknya sendiri. Setelah memperkenalkan diri, Dewa Malaikat ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh Xian Renshui. Dewa Malaikat pun kemudian bertanya apakah menurut Xian Renshui kakeknya tersebut mempunyai suatu kesalahan. Sebelum menjawabnya, Xian Renshui nampak sedang berpikir dengan keras yang mana mungkin jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak, karena menurutnya sang kakek tidak pernah terlibat dengan kejahatan apapun semasa hidupnya. Sang Dewa Malaikat pun kemudian menjelaskan, mungkin fakta bahwa Xian Douliu tidak pernah terlibat dalam kejahatan apapun adalah suatu kebenaran, namun terkadang memilih untuk tidak melakukan apapun saat melihat kejahatan tepat di depan mata bisa jadi merupakan kesalahan yang sangat besar. Dan tentu saja kejahatan yang dimaksud oleh Dewa Malaikat adalah insiden penyerangan Sekte Hao Tian yang dilakukan oleh Xian Sunji. Kala itu sebenarnya Xian Douliu mempunyai kemampuan untuk menghentikan Xian Sunji, namun ia justru memilih untuk tetap diam dan membiarkan putranya tersebut untuk terus menebar kebencian di seluruh wilayah dataran Douluo. Termasuk juga saat Bibi Dong mulai mendeklarasikan perang. Xian Douliu pun juga tetap tidak berbuat apa-apa dan malah terkesan mendukungnya dengan mengirim Douluo tongkat naga untuk membantu menantunya tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Dewa Malaikat, bukannya menurut Xian Renshui justru menyangkalnya dengan mengatakan bahwa kakeknya melakukan semua itu sebenarnya juga untuk menjaga kehormatan dari suku dan Dewa Malaikat. Namun Dewa Malaikat mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menginginkan kehormatan. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Xian Douliu adalah menekankan pemikiran suku kuno terhadapnya, kemudian mencoba meneruskannya kepada Xian Renshui hanya demi jasa serta keegoisannya. Dewa Malaikat kemudian juga menjelaskan kepada Xian Renshui bahwa kebaikan dan kejahatan memanglah terlihat seperti dua sisi yang saling berlawanan, namun sebenarnya keduanya bisa sering berubah hanya dalam waktu sekejap, sehingga ia berpesan agar Xian Renshui selalu berhati-hati. Akan tetapi meskipun dengan penjelasan tersebut, nampak Xian Renshui masih belum cukup paham mengenai makna dari kebaikan maupun kejahatan. Di sisi lain, keputusannya juga memiliki prinsip adil dan tidak adil, lalu bagaimana ia baru bisa memberikan hukuman yang paling sesuai? Dirinya pun kini menjadi dilanda dilema. Jika ia memutuskan Xian Douliu bersalah, maka sang kakek akan selamanya ditahan dalam pelatihan penyiksa. Namun jika memutuskan tidak bersalah, ia takut kalau hal itu bukanlah keputusan yang adil, sehingga bisa membuatnya gagal dalam ujian Dewa Malaikat ini. Melihat Xian Renshui masih belum juga mengambil keputusan, membuat Dewa Malaikat menjadi geram dan kembali menegaskan pertanyaannya mengenai apakah Xian Douliu mempunyai kesalahan atau tidak. Hingga saat ini Xian Renshui masih belum menjawab. Ia pun dibuat semakin bingung ketika sang kakek mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk mempertaruhkan segalanya demi cucunya tersebut agar bisa mewarisi titel dari Dewa Malaikat. Sampai pada akhirnya dengan tegas Xian Renshui memutuskan bahwa tidak melakukan apapun saat melihat kejahatan di depan mata memanglah merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan setelah mendengar keputusan tegas dari Xian Renshui, Dewa Malaikat kemudian memberinya pedang suci untuk memutuskan rantai yang mengikat Xian Douliu agar kakeknya tersebut jatuh ke dalam pelatihan penyiksa untuk menebus seluruh kejahatannya di masa lalu. Kemudian terdengar protes dari Xian Renshui kepada Dewa Malaikat. Pada ujian ke-9 tahap pertama saat ia mengadili Bule masih tetap dibiarkan hidup bebas meski sudah diputuskan bersalah, namun mengapa saat ia ditugaskan untuk mengadili sang kakek pilihannya hanyalah hidup atau mati? Dewa Malaikat terlihat tidak menanggapi protes dari Xian Renshui. Ia hanya ingin menyuruhnya agar cepat dalam mengambil keputusan untuk segera menyelesaikan ujian ini, yaitu mau menggunakan pedang suci tersebut untuk memutuskan rantai atau justru meletakkannya. Xian Douliu pun juga meminta agar Xian Renshui segera memutuskan dan melarangnya untuk menentang perintah dari Dewa Malaikat, karena setelah melewati ujian ini maka Xian Renshui bisa lanjut memulai ujian Dewa Malaikat ke-9-nya. Namun tentu masih terlalu berat bagi Xian Renshui untuk menjatuhi hukuman kepada kakeknya sendiri, mengingat baginya sang kakek merupakan satu-satunya keluarganya saat ini. Ia pun terus saja menentang, bahkan sampai mempertanyakan kebenaran dari konsep keadilan yang dianut oleh Dewa Malaikat yang menurutnya sama sekali tidak adil. Xian Douliu kemudian menyela dengan mengatakan bahwa keinginan terbesarnya dalam hidup ini hanyalah ingin melihat cucunya bisa menjadi dewa, sehingga apapun pengorbanan yang diperlukan pasti akan ia lakukan. Dengan mendapatkan tekanan sana-sini membuat Xian Renshui emosi hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mengangkat pedangnya dan segera melesat berniat memotong rantai yang mengikat kakeknya tersebut. Dengan cuma berdiam diri ketika ayahnya yaitu Xian Suji menyerang Sekte Hao Tian demi menuruti keegoisannya, membiarkan Bibi Dong memulai peperangan di dataran Douluo yang membuat banyak rakyat menderita, terlantar, kehilangan keluarga serta tempat tinggal. Sehingga dengan semua itu Xian Douliu pun dinyatakan bersalah dan harus siap menjalani hukuman dari pengadilan Dewa Malaikat. Namun secara mengejutkan tiba-tiba Xian Renshui menghentikan aksinya.
Ia mengatakan kalau menjadi dewa artinya harus menghilangkan perasaan dan mengabaikan keinginan, maka jalan ini sungguh sangat kesepian. Tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun, ia justru mendebaskan pedangnya untuk menghancurkan 2 patung dewa malaikat sambil menegaskan bahwa baginya tidak menjadi dewa pun bukanlah suatu masalah. Sementara itu, diperlihatkan suasana di gerbang Jialing, markas dari pasukan Bibidong mulai kembali menegang karena perang tahap kedua akan segera dimulai. Terlihat para pasukan sudah bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran. Dan sesuai dengan mandat dari Bibidong sebelumnya, bahwa dikarenakan dirinya masih belum sepenuhnya pulih, maka dalam perang kali ini Hulena lah yang akan mewakilinya untuk memimpin pasukan. Di sisi lain, pihak dari Kekaisaran Tiando juga sudah bersiap tepat di depan gerbang Jialing untuk menembusnya. Berbeda dengan formasi perang sebelumnya, kali ini Tang Shen bersama teman-temannya lah yang terlihat mengisi deretan pasukan di garis depan. Tentunya berbeda pula dengan masing-masing persentase peluang kemenangan di kedua belah pihak, di mana pada perang pertama pihak dari Kekaisaran Roh Pelindung lah yang jauh lebih diunggulkan, namun pada perang kedua ini sepertinya pihak dari Kekaisaran Tiando lah yang lebih berpeluang menang. Terlebih lagi mengingat fakta Bibidong yang tidak ikut perang, digantikan oleh Hulena yang sudah jelas mempunyai level jauh di bawah Tang Shen dan Bibidong. Diperlihatkan juga trio segitiga emas beranggotakan Master Xiao, Flander, serta Guru Liu Erlong. Ini akan menjadi debut perdana bagi Flander dan Guru Liu Erlong dalam peperangan secara langsung melawan Kekaisaran Roh Pelindung, karena pada perang sebelumnya kedua orang ini hanya bertugas sebagai penyuplai di garis belakang. Seluruh pasukan sudah bersiap untuk menyerang. Kaisar Suebong membakar semangat para pasukan dengan pidato singkatnya. Ia mengatakan bahwa dalam perang sebelumnya pihaknya telah mendapatkan kemenangan, sehingga pada kesempatan kali ini kita harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk menaklukkan gerbang Jialing sepenuhnya. Sementara itu di sisi lain, Hulena yang mencoba membaca strategi musuh menyadari kalau terdapat perubahan drastis pada formasi pasukan Kekaisaran Tiando, yang mana mereka menempatkan 7 monster Akademi Shrek, tim segitiga emas, serta beberapa Feng Hou Doluo di barisan terdepan. Dengan formasi seperti ini, Hulena menduga bahwa pihak musuh pasti ingin memakai kekuatan dari Trisula Dewa Laut untuk menghancurkan dinding gerbang Jialing, kemudian dilanjutkan dengan memimpin pasukan untuk masuk serta melakukan serangan gempuran dari para Master Roh tersebut. Sebagai pemimpin pasukan yang baru, Hulena memberikan perintah pertamanya kepada para pasukan pertahanan untuk segera melancarkan serangan panas secara serentak tepat ke arah pasukan Kekaisaran Tiando. Sementara untuk para Master Roh dari level terendah sampai Feng Hou Doluo tetap bersiaga di tempat sampai perintah selanjutnya ia berikan. Demi untuk mengatasi gempuran tersebut, Ketua Aula Pertahanan Sekte Tang memimpin para anggotanya untuk membentuk formasi pertahanan yang nampaknya cukup sukses dalam upaya melindungi seluruh pasukan. Berdasarkan analisis Hulena, formasi yang dibentuk pihak musuh memang kuat di depan namun lemah di belakang. Apalagi pertahanan yang dibentuk hanya bertumpu pada Aula Pertahanan Sekte Tang, sehingga asalkan Kekaisaran Roh Pelindung bisa bertindak lebih dulu, maka serangan lawan pasti akan gagal. Di saat yang bersamaan, Ning Rongrong pun mulai beraksi dengan merilis wujud roh pelindung cahaya Jiu Baunya untuk mendukung serta memperkuat pasukan pertahanan di pihaknya. Di samping itu, teman-temannya yang lain juga bertindak dalam menghalau banyak serangan untuk meringankan beban tim pasukan pertahanan tersebut. Tang Shen berlari ke depan dan mencoba menerobos pertahanan musuh. Ia rasa Hulena memanglah pantas disebut sebagai yang terkuat dari 3 generasi emas, di mana gadis ini sangat ahli dalam memimpin serta mendistribusikan pasukan secara tepat. Namun tentu saja bagi Tang Shen hal ini tidak akan jadi masalah karena pihaknya telah didukung oleh kekuatan sang dewa. Hantaman Trisula Dewa Laut sudah siap dilancarkan dan masih diperkuat lagi dengan dukungan cahaya Jubao dari Ning Rongrong, sehingga jelas hanya orang bodoh lah yang ingin mencoba untuk menghentikannya. Namun sepertinya orang bodoh tersebut memanglah benar adanya. Hulena memerintahkan seluruh Feng Hou Doluo di pihaknya untuk mengapung Tang Shen serta menahan serangan dari Trisula Dewa Laut. Sesuai perintah Hulena, para Feng Hou Doluo bersatu dengan menyelaraskan kekuatannya untuk melawan senjata dewa. Akan tetapi tidak butuh waktu lama hingga mereka semua pun terpental jatuh dengan cukup keras menghantam dinding gerbang Jialing. Tang Shen menarik kembali Trisula Dewa Laut yang sebelumnya ia lempar untuk bersiap merilis serangan kedua. Ketua Sekte Harimau Malam yang masih sanggup bertahan segera memerintahkan pasukan pertahanan untuk lebih menguatkan formasi.
Namun di saat yang bersamaan, Ketua Sekte Kambing Gunung melapor kepada Hulena mengenai kekhawatirannya kalau Sekte Harimau Malam tidak akan cukup untuk bisa mempertahankan gerbang Jialing. Tombakku tidak pernah meleset. Namun sayangnya serangan kali ini gagal dan berhasil dihentikan oleh kekuatan Bibidong. Ya, Bibidong telah kembali. Kondisinya kini sudah jauh lebih baik setelah mengambil seluruh kekuatan pikiran, bahkan juga menyerap nyawa dari Ketua Sekte Naga Suci, sehingga tidak heran meskipun kemarin sempat terluka parah akibat serangan Tangsan, tetapi sekarang sudah dapat mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Di saat yang bersamaan, Master Xiao mencoba untuk mendekat ke arah Bibidong untuk merilis skill ceramahnya. Ia meminta Bibidong agar segera berhenti karena Master yang jahat selamanya tidak akan pernah bisa menang. Namun Bibidong membantah perkataan Master Xiao dengan mengatakan bahwa tujuan ia melakukan semua ini bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan demi kebaikan seluruh dunia Daoluo. Menurutnya, Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo lah yang jahat, karena dua kekaisaran ini sejak dahulu selalu menebar kebencian dan selalu memulai peperangan di mana-mana, membuat seluruh rakyat hidup menderita selama bertahun-tahun, sehingga inilah saatnya untuk membuat perubahan dengan menciptakan perdamaian di seluruh dataran Daoluo di bawah kekuasaannya, karena menurut Bibidong hanya dirinya lah yang mampu mengemban tugas tersebut. Seluruh perkataan Bibidong kemudian mendapatkan sanggahan dari Master Xiao. Menurutnya, apa yang dijelaskan oleh Bibidong tidak sesuai dengan semua hal yang telah dilakukannya selama ini. Ia melihat Kekaisaran Rao Pelidu yang sangat arogan, berbuat semena-mena dan menebarkan teror di mana-mana. Korban tiap harinya terus berjatuhan hingga sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, dan sebagian yang berhasil selamat lebih memilih mengungsi ke tempat lain dengan trauma perang yang sangat mendalam. Master Xiao pun meminta Bibidong agar kembali menanyakan hal ini kepada dirinya sendiri. Apakah Kekaisaran Rao Pelidung benar-benar menginginkan perdamaian atau justru hanya ingin menguasai seluruh wilayah dataran Daoluo demi ambisinya sendiri? Namun Bibidong masih saja bersikeras dengan mengatakan kalau semua ini tidak lain hanyalah pengorbanan yang memang harus dilakukan demi untuk menciptakan perdamaian abadi. Rakyat dan dua kekaisaran yang akan musnah adalah batu pijakan untuk mencapai hal tersebut, sehingga seharusnya mereka akan mati secara terhormat. Nampaknya Master Xiao pun sudah kehabisan kata-kata untuk bisa menyadarkan Bibidong yang begitu keras kepala. Sedikit mengenang masa lalu, di mana Bibidong yang ia kenal dahulu sangatlah membenci kejahatan, berhati lembut, serta suka menolong orang lain. Namun entah mengapa selama ini Master Xiao tetap tidak bisa memahami perubahan sifat Bibidong yang begitu signifikan. Bagaimana bisa gadis lemah lembut tiba-tiba berubah menjadi monster kejam seperti saat ini? Terdengar gelak tawa Bibidong menanggapi Master Xiao yang mengenang masa lalu. Dirinya yang dulu lemah lembut hanya akan ditindas oleh orang lain, mendapatkan penolakan dimanapun, sehingga menurutnya hanya saat seluruh dunia berada dalam kekuasaannya lah baru bisa memiliki tempat untuk berpijak. Menyaksikan Bibidong yang sepertinya sudah tidak tertolong lagi, Master Xiao pun memilih untuk bergegas pergi dan hanya bisa berpesan agar jangan sampai membiarkan nikmat dari kekuasaan mengelabui hatinya. Masih dengan sifat arogannya, Bibidong menegaskan bahwa semua yang dikatakan oleh Master Xiao hanyalah omong kosong, karena sang pemenanglah yang akan berkuasa sedangkan yang kalah akan tunduk. Xin kembali fokus kepada Tangsan, yang mana lagi-lagi dirinya sudah bersiap dengan Trisula Dewa Laut. Di sisi lain, Bibidong terus-menerus menyerap kekuatan dari Ketua Sekte Naga Suci demi untuk memperkuat tubuhnya. Terdengar juga ungkapan kekesalannya yang mana ia menyesal sudah membiarkan Tangsan untuk mengambil kembali Trisula Dewa Laut. Kepemimpinan pasukan kembali diambil alih oleh Bibidong. Ia memerintahkan seluruh pasukan agar segera membunuh siapa saja yang mencoba untuk menerobos gerbang Jialing. Kesombongannya tersebut membuat Bibidong lengah hingga nyaris kembali terkena serangan dari Trisula Dewa Laut Tangsan. Masih beruntung Hulena datang tepat waktu dan berhasil menghindarkan Bibidong dari serangan maut tersebut. Si Yue bergerak cepat untuk menangkap Hulena yang jatuh pingsan pasca menyelamatkan Bibidong. Untung saja Hulena tidak terkena serangan fatal karena sebelumnya ia sudah membuat persiapan. Terlihat situasi perang yang semakin tidak menguntungkan. Menurut si Wei, meski pertahanan depan sudah berhasil dijebol, namun masih ada jembatan yang harus dilalui oleh pasukan musuh jika ingin menerobos masuk, sehingga di titik inilah pihaknya masih memiliki kesempatan untuk menghentikan pasukan Kekaisaran Tiando. Maka dari itu, si Wei meminta agar dirinya diizinkan untuk memimpin pasukan demi mengusir musuh yang hendak memasuki kota, dan jika diperlukan ia akan bertarung mati-matian melawan Tangsan. Namun khususnya sebagai seorang adik, Hulena mencegah niat dari kakaknya tersebut karena jika tetap pergi maka hanya akan mati sia-sia.
Tentunya bukan maksud hati ingin meremehkan, namun Tang San dengan kekuatan dewanya saat ini memanglah berada di level yang jauh berbeda dengan mereka. Demi untuk meminimalisir resiko, Hulena memerintahkan pasukan untuk mengerahkan seluruh senjata di dinding gerbang guna menahan pasukan garis depan Kekaisaran Tiandou yang ingin melewati jembatan. Sementara itu, akibat serangan Trisula Dewa Laut Tang San, kini sisi depan gerbang Jialing sudah berhasil dijebol. Jenderal Jialong pun segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menerobos masuk dan melancarkan serangan penghabisan. Di saat yang bersamaan, Master Shao yang sudah kembali dalam barisan memberikan perintah kepada seluruh pasukan Master Roh serta pasukan Sekte Tang untuk terus maju. Dengan penuh semangat, seluruh pasukan Kekaisaran Tiandou serentak bergerak maju untuk menggempur gerbang Jialing. Menurut Tang San, jika bisa terus mempertahankan semangat seperti ini, maka pihaknya pasti dapat segera memenangkan perang. Di sisi lain, sampai menunggu waktu yang tepat, Hulena tetap terlihat menahan pasukannya untuk menyerang. Hingga ketika pasukan dari Kekaisaran Tiandou sedang melalui setengah jembatan, inilah waktu yang tepat untuk menghabisi mereka semua. Diperlihatkan ribuan anak panah serta bola meriam menghujani pasukan dari Kekaisaran Tiandou. Sebagian dari mereka tumbang, sementara sebagian lain terus berlari untuk masuk ke dalam kota, juga berkat bantuan dari para Master Roh Elemental. Di luar dugaan, ternyata pertempuran ini tidaklah semudah rencana awal. Terlihat pihak dari Bibidong rasanya masih cukup kuat meski sudah digempur habis-habisan. Beberapa jumlah monster naga api diturunkan untuk memukul mundur pihak Tang San. Namun dengan penuh semangat, Guru Liu Erlong yang sempat absen di perang sebelumnya kini mengamuk untuk memperlihatkan kekuatan dari sang naga yang sesungguhnya. Sementara itu, Flander pun juga tidak ingin ketinggalan. Dengan memanfaatkan wujud dari roh pelindungnya yang sanggup terbang bebas, ia dapat mengeliminasi pasukan yang sulit dijangkau. Dan kalau terus seperti ini, maka hanya perlu menunggu waktu sampai pihak Tang San berhasil menguasai gerbang Jialing sepenuhnya.